Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di konten saya, konten Ade Fahrul. Sekarang saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman YouTuber pemula. Saya sengaja khusus untuk konten pemula, karena kalau yang senior sudah pintar lah, sudah hebat ya. Tapi kalau konten pemula, YouTuber pemula, tentu banyak hal yang bisa digali dan bisa dicermati dari YouTuber senior. Saya kasih tema sekarang adalah YouTuber adalah anak tangga. Tahu anak tangga ya? Dari rata, ya pasti rata ya. Rata, kemudian level 1 atau tapak 1, tapak 2, 3, 4, 5, 6 sampai nanti ke tapak ke 100. Nanti udah berapa meter, udah berapa tinggi kita melangkah satu demi satu. Nah, demikian juga kepada YouTuber pemula atau junior. Lihatlah filosofi tangga, bagaimana kita menaiki suatu tempat yang tinggi harus melalui tangga. Tentunya tangga itu harus memberikan kemudahan kita. Ada railingnya namanya buat pegangannya, ada lebar tapaknya, ada dalam 20 tangga itu istirahat, ada space atau area yang besar kita istirahat sejenak. Kemudian kita naik lagi 20 anak tangga, berhenti lagi, kita istirahat, makan minum, kembali bisa tidur, naik lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga bagi YouTuber pemula, kita harus menggunakan filosofi anak tangga. Kita tidak boleh berhenti kalau ingin mencapai suatu ketinggian. Saya ingin menjadi YouTuber yang sukses, dapat uang, dapat prestasi, dapat nama. Kalau istilah di YouTube adalah mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang atau jam tonton. Itu nggak mudah. Kalau kita ibaratkan 1000 itu adalah 1000 anak tangga, 4000 adalah 4000 ketinggian dari sebuah gedung atau bangunan atau sebuah apartemen misalnya ya. Nah, itu dah tapak kita. Nggak mungkin kita tiba-tiba sebagai YouTuber pemula langsung 1000 anak tangga kita lampaui. Wah, belum sampai 1000 udah mati kita, udah kelelahan. Tidak mungkin kita mencapai suatu bangunan yang tingginya atau tingginya ya 4000 meter misalnya, dari 1000 tapak misalnya sampai 4000 ketinggian, nggak mungkin juga. Nah, inilah filosofi yang kita harus ingat oleh YouTuber junior atau pemuda. Penampakan seorang YouTuber yang berhasil adalah ketika dia bisa melakukan satu tangga, satu tapak dengan tapak lain. Kalau kita lihat tapak itu mungkin tingginya 20 cm, dari tapak 1 ke tapak berikutnya 20 cm. Dan begitulah langkah kita. Artinya apa? Setiap 20 menit misalnya kita bikin konten, kemudian istirahat, naik lagi. Atau setiap 20 hari sekali kalau kita bingung mencari konten, bikin satu konten. Kemudian hari ke-20 bikin konten. Berarti kurang lebih kalau satu bulan itu dapat 2 konten ya, kurang lebih. Nah, terus saja tapak 1, 2 dan seterusnya. Sehingga tanpa terasa kita sudah di tapak ke 525 misalnya. Oh, ternyata udah 525 subscribe kita. Jam tayang juga kita demikian. Ternyata jam tayang kita baru 100 jam. Tiba-tiba kita melangkah istirahat, melangkah istirahat, sudah hampir 2500 jam. Jumlah video kita sudah mendekati 310 video konten. Terus menampaki. Nah, saya juga lakukan seperti itu. Saya melakukan atau berkegiatan dengan YouTuber itu sudah dari tahun 2017.
Dulu saya tidak tahu manfaat dari YouTube atau menjadi bagian dari nilai tambah nantinya kan. Tahun 2017 saya mulai hanya 1 video. Kemudian tahun 2018 naik 100%. Jadi berapa? 2 video. Kemudian 2019 naik menjadi 20 video. 2020 sampai 2021 yang sekarang, akhirnya bulan Januari, Februari sampai bulan Juni saya mungkin sekitar 100 konten video yang saya hasilkan. Kemudian ada satu video yang booming, yaitu ada semacam arahan ya dari Sultan Bolkiah mengenai kenapa negeri kita aman dari COVID. Dan dikatakan di situ oleh si Sultan karena masyarakat Brunei dekat dengan Al-Quran. Oleh itu saya anjurkan semua pejabat, pemerintah, negara, masyarakat, siapapun baca Al-Quran supaya COVID itu diredam atau tidak ada sama sekali. Dan itu satu video bulan Juni kalau nggak salah ya, Juni itu langsung meroket terus sampai 1.800 subscribe-nya, padahal cuma 300. Jadi 2017 sampai 2021 pertengahan itu hanya 300 subscribe. Itu juga teman-teman dekat saya semua ya. Mungkin ada orang lain ya yang men-subscribe saya. Nah dari situ saya lihat bahwa hanya satu video yang juga durasinya itu 2 menit 44 detik ya, nggak sampai 3 menit, langsung meroket dan memberikan yakin bagi saya bahwa YouTube ini bisa menghasilkan terus 1.800, sekarang sudah lebih dari 2.000 subscribe. Nah terus saya akan kembangkan konten-konten apapun, saya akan buat di situ. Kemudian alhamdulillah sekarang sudah mendekati titik-titik keberhasilan, yaitu konten dari YouTube 4.000 jam. Nah setiap hari saya membuat konten dan mengalir saja, tidak ada konten yang harus begini, harus yang fokus yang ini, tidak ada ya. Tapi kalau memang kita yakin sudah fokus silakan, kalau saya tidak anjurkan. Jangan sampai kita terperangkap hanya dengan satu fokus, akhirnya kita bingung membangun imajinasi, membangun perspektif baru, apalagi ya. Padahal di depan kita konten itu banyak. Ya, demikian dari saya beberapa hal yang terkait dengan bagaimana seseorang memulai untuk menjadi YouTuber yang bersukses. Lihat filosofi tangga yang ada di depan kita, di rumah kita. Mulailah dari tapak 1, 2, 3 seterusnya, akhirnya mendapat nilai atau mendapat prestasi yang tertinggi tertentu. Terima kasih dari saya, terima kasih. Dan juga silakan yang ingin subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah. Dan perlu diketahui, subscribe, komen, share, dan like itu tidak bayar. Artinya gratis. Marilah kita saling berbagi untuk sama-sama mengembangkan akun YouTube kita. Terima kasih dari saya. Tetap semangat dan terus berkarya dan raih prestasi dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.